Apa mungkin udah enggak ya? Ada yang nangis lagi ya? Kalau nangis lagi. Langsung bangun ya. Ini kelas 1 sampai kelas 3. Ada yang masih susah bangunannya? Dan saya itu kan masa mampu menjawab. Ibu Rina yakin anak-anak semuanya pintar semua ya? Oh, Ibu ini nggak ada ya? Yang benar ada suara. Kata aku juga ini cabut ya? Ganti langsung ke sininya. Lanjut. Oke, sekarang siapa yang masih itu ada SD Al-Furqan? Ini suaranya kenceng banget. Kamera. Adik aku jelas. Udah. Suaranya kenceng banget. Iya sih. Tadi Bu. Ya. Radit. Roblox. Oke, anak-anakku semuanya kita lanjut ya. Sekarang gue mau tanya lagi. Siapa yang pada saat puasa masih suka di murojaah uminya? Masih suka di ya murojaah juga hafalan, bukan murojaah ya. Ini diulang kembali uminya dan hafalannya di murojaah. Baik, murojaah hafalannya sama uminya di ini. Masya Allah hebat, banyak ya. Sekarang bulan puasa ya. Allah kasih diskon besar-besaran pahalanya. Ya. Jadi ayo kita perbanyak baca umi dan hafalannya biar Allah kasih pahalanya besar ya. Allah lagi diskon pahala, bukan hanya di mall saja ya. Diskonnya, tetapi Allah diskonnya kasih apa? Kasih pahala buat kita banyak ya. Jadi pada saat kita puasa jangan malas-malasan ya. Untuk hendaknya. Oke, sekarang Ibu Rina akan ini ya. Materi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Isum tentang meluruskan niat saum Ramadan. Nah, kalian sudah meluruskan niatnya untuk apa? Puasanya? Apakah untuk beli baju lebaran atau misalkan dapat hadiah dari bundanya? Nah, sekarang kita dengarkan ya dari Ibu Isum tentang bagaimana meluruskan niat saum Ramadan itu seperti apa ya? Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya. Ini orang Syukran jazakillah kepada Ibu Rina telah membuka acara pesantren Ramadan hari ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Hati bersih badan sehat jiwa kuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini di Ramadan hari kedua ya, hari Senin tanggal 19 April tahun 2021. Kita ditakdirkan oleh Allah dipertemukan kembali dalam kegiatan pesantren Ramadan melalui Zoom meeting. Bagaimana anak-anak saumnya? Sama sampai hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Aku yakin anak-anak SDIT Al-Furqan semuanya hebat-hebat ya. Rajin saumnya, rajin ngajinya, rajin
Satu jam lagi. Assalamualaikum. Suaranya meresap. Dengan limpahan kasih sayangnya, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pesantren Ramadan di hari kedua, ya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada tauladan kita, qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang selalu senantiasa melaksanakan yang sunnahnya. Amin ya robbal alamin. Sudah disampaikan oleh Bu Ina. Hari ini Ibu mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi meluruskan niat saum Ramadan. Anak-anak, ada yang sudah tahu belum apa sih niat itu? Belum. Siapa yang sudah tahu niat itu apa? Boleh balas chat ya. Ada yang tahu nggak? Ada yang sudah tahu? Ada yang pernah mengucapkan niat saum misalnya ketika di masjid sudah sholat tarawih, ada imamnya, kita baca niat saum Ramadan untuk besok. Nah, itulah niat untuk meniatkan saum kita bacakan di malam hari sunahnya ya, kita niatkan dalam hati. Nah, kalau pengertian niatnya kenapa kita harus meluruskan niat dan sebagainya, oke, kita lihat ya tayangan ibu ya, ibu akan coba sangat dalam tidak terima. Adalah amalan hati, amalan Allah Subhanahu wa ya, judul kita hari ini meluruskan niat saum Ramadan. Ya. Nah, mungkin ada yang penasaran bagaimana tipsnya biar kita bisa benar-benar lurus niat ya, dalam melaksanakan saum Ramadan ini. Kita lihat tayangan film dulu. Siapa yang senang nonton film? Film kartun Islami tentunya. Lihat ya. Filmnya bisa Nusa dan Rara. Bu Nusa dan Rara. Bu dan Rara. Nusa sama Rara, Bu. Nusa. anak-anak dulu semuanya ya. Perhatian ya.
Pasti gak bisa. Jadi kenapa gak ada filmnya? Kuliah tuh ada. Haji Haikal ayo tuh. Itu baru bukan di YouTube loh. Terakhir itu kan dia punya novel biar nanti saja Jangan ada yang balik, kedengeran. Nah, coba di mute dulu. Semuanya. Mama. udah jadi aduh. Kok Nggak ada suara tuh. search find. More. Spotlight for everyone. Zain. Belum muncul nasi jahit. Zain. Munculnya jahit. Oh, jangan-jangan ini sama ya? Iya. Oh, Zain masuk. Berarti Zain bukan mati. Zain masuk. Dan kata maka beb. Zain masuk. Iya, Iya. bukan Saya jadi bilang. Loma. Titik. Ini video. Zain tadi baru masuk. Untuk anak-anak semuanya tunggu sebentar ya. Ya. Iya, benar. Siap. Sebentar ya. Iya, kerja tadi baru masuk. Coba kita dulu ya, Ramadan ceria. Ramadan. Ramadan ceria. Ramadan ceria. Mohon maaf ya, tadi ada kendala teknis. Tadi filmnya Ya. terpotong. Ya. Pak.
Mulai. Ayo anak-anak dengarkan lagi ya. Mulai dari awal lagi filmnya. Ayo dengarkan lagi ya, gitu Bu. Nurin. Lagi ya, kita Baik, anak-anak semuanya, kita tonton lagi ya filmnya ya. Silakan disimak ya, anak-anak semuanya. Neng kuat, Bu. Ya, siap. Siap. Kamu KPI nya yang musyawarah ya. Kemana cuma musyawarah? Asalnya kan berapa bulan itu ya? 3 bulan. Lara suka jus. Terus. Hasil suami kita bakal. Direkam tuh udah kan record udah. Buat apa? Drama di Filmnya nggak ada suaranya. Filmnya nggak ada suaranya. laptopnya nggak kuat, Bu. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Ada suara. Ya nanti sama Bu Itum dijelaskan. sambil Ibu menjelaskan ini ya. Rara tuh mau latihan saung tahun ini karena sudah 6 tahun. Tapi Rara kadang masih tergoda ya. Kalau lihat iklan di televisi. Anak-anak. Siapa yang suka masih kabita? Kata orang Sunda kabita masih tergoda ya kalau ada iklan di TV. Terutama kayak tadi nih iklan minuman Nutrisari. Apalagi pas tayangnya pas siang. Ya. Siapa yang suka tergoda? Ayo. Pengen buka Umi. Enggak kayak gitu. Tergoda. Aku. Ada. Ada, ya. Kenapa ibu juga kadang suka tergoda ya? Nah, iya. Nah, sekarang kalau ibu ini beda lagi ya. Apa ya? Ininya godaannya ada lagi ya dari anak-anak. Ira aja. Nah, ini anak-anak coba lihat ya share screen-nya. Ada apa? Gambar yang Ibu kirim. Nama itu sama gue. Nah, lihat adalah amalan hati. Ya. Atau disebut juga dalam bahasa Arab amalia qalbiyah. Sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala dan pribadi masing-masing yang tahu soal niat atau motif seseorang dalam membuat atau beribadah. Ya. beramal. Para ulama sepakat dan berpendapat bahwa memang niat itu dilakukan di dalam hati kita ya, dan hanya Allah yang tahu apa niat yang ada di dalam hati kita. Adapun para ulama sering juga mencontohkan ya lafaz-lafaz niat dalam beribadah supaya dengan maksud supaya untuk ini memantapkan ya. Tapi kalau tidak dilafalkan juga sebetulnya kita sudah berniat nih di malam hari, sudah beres sholat tarawih, kita mau tidur, kita niat ya Allah aku niat besok akan sahur, Nah, terus kalian di sini kalian tidur ya, dan bangun
karena kita sudah niat di malam hari. Itulah pentingnya niat dalam hati ya, memantapkan amalan. Bukan niatan kita dalam hati untuk melaksanakan amalan ibadah, terutama ibadah saumnya ya, di siang hari besoknya ya. Nah, adapun aku mau melambangkan niat seperti yang diucapkan oleh para imam masjid di masjid setelah sholat tarawih, boleh. Nah, kemudian kita akan lebih mengetahui lebih dalam bagaimana pengertian niat itu. Nah, secara bahasa, niat adalah keinginan dalam hati untuk melakukan sesuatu tindakan. Nah, kayak tadi Ibu terangkan, sebelum tidur kita sudah niat nih mau saum. Berarti kan ada keinginan dalam hati kita untuk melakukan tindakan. Apa tindakannya? Yaitu ibadah saum besok harinya ya. Nah, orang-orang Arab, nah niat itu kan dari bahasa Arab ya. Orang Arab menggunakan kata-kata niat itu dalam arti sengaja. Jadi terkadang niat juga digunakan dalam pengertian sesuatu yang dimaksudkan atau disengajakan ya. Dan nanti tadi yang seperti Ibu sampaikan itu ada di dalam hati dan hanya Allah yang tahu, dan pribadi masing-masing dan diri kita masing-masing yang tahu niatnya saum itu di bulan Ramadan itu untuk apa? Apakah hanya untuk misalnya mendapat hadiah dari orang tua, atau ingin dapat pahala dari Allah dan keridhaan dari Allah? Nah, ini coba lihat, kita ada gambarnya. Nah, ini salah satu gambaran. Dan tahu nggak? Ini ada orang sedang melakukan apa ya anak-anak? Berbagi ya. Mengirimkan paket. Mengirimkan paket, sumbangan ya. Ini yang pertama yang di atas itu dilihat sama orang lain. Ini kata orang lain dipuji nih, wah Masya Allah Bapak itu keren ya, sedekah ya, berbagi ya, oh, mantap nih. Gambar kedua coba lihat bandingkan. Ada orang tidak yang menyaksikan? Tidak. Tapi Bapak itu tetap berbagi. Berbagi. Nah, tetap berbagi. Ya. Malah walaupun tidak ada orang yang melihat, Bapak itu malah berbaginya semakin banyak. Nah, ini berarti artinya bahwa Bapak tersebut ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, tetap berbagi. Berarti niatnya benar-benar ikhlas karena Allah, karena ingin dapat keridhaan dari Allah, karena Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat kepada orang yang mau berbagi ya. Itu anak-anak. Jangan sampai kita begini ya, misalnya nih, kan kata Bu Guru disuruh saum, kata Mama disuruh saum. Lalu misalnya kata Bu Guru kalau saumnya tamat nanti ada reward dari Ibu Guru di sekolah. Wah, jadi aku semangat sih saumnya. Kemudian kata Bunda, kalau aku saumnya tamat, aku nanti Ibu akan beri hadiah istimewa di bulan Syawal ya. Nah, karena itu kita jadi rajin saumnya setiap hari. Nah, lalu tahun depan kita saum lagi, tapi kita nggak dijanjikan nih hadiah dan sebagainya oleh orang lain. Kita jadi malas-malesan. Nah, itu tandanya berarti niat kita belum lurus karena Allah ya. Nah, sekarang kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, ini ya mengacu kepada hadis sahih, niat adalah motivasi ya. Motivasi, maksud atau tujuan di balik sebuah perbuatan. Rasulullah SAW menyatakan niat itu bisa menjadi penentu pahala sebuah perbuatan. Jika niatnya karena Allah, maka pahalanya dari Allah. Jika niatnya bukan karena Allah atau terkait dengan motif atau keinginan lain, maka Allah tidak akan menerima amalan itu sebagai ibadah. Ya, ini ada potongan hadis dari hadis Arba'in yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
innamal a'malu binniyat ya. Wa innama kullu imrin ma nawa ya. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, di sini berarti hadis ini termasuk hadis 40 yang harus diketahui oleh semua umat muslim. Dan betapa pentingnya makanya hadis ini menjadikan urutan yang pertama karena menjadi landasan semua ibadah niat itu ya. Nah, ini ada sedikit keringan ya. Di sini ada anak nih ya yang sudah mempersiapkan anak nih, kakak kalian yang sudah kuliah, ini udah siap-siap nih kalau sahur bersih-bersih kamar ya. Kemudian tempel jadwal sahur ya, sama kayak tempel jadwal pelajaran, kalian kan sudah punya juga di rumah ya. Terus mumpung harganya belum naik, nyiapin makanan yang banyak. Terus makan sebelum sahur Ramadan. Papa Harep, buatan siapa yang suka kayak gitu? Wisum juga ya kemarin. Nah, padahal sebetulnya ya, apa yang harus kita persiapkan sebetulnya sebelum Ramadan? Memang betul bersih-bersih harus. Pasang jadwal buka sahur atau jadwal Ramadan imsaknya harus. Menunggu barang makanan boleh nggak ya? Nah, sebetulnya kalau tidak punya uang tidak harus juga. Kalau punya uang juga nggak usah berlebih ya. Jangan memaksakan. Kemudian jangan sampai misalnya pas sebelum sahur Ramadan terus saja Papa Harep ya. Sampai setiap hari akhirnya pas sahur Ramadan kita justru nggak sehat, sakit karena makanannya berlebih ya. Akhirnya bukan jadi sehat, malah jadi sakit ketika mau melaksanakan ibadah sahur. Mudah-mudahan kita tidak semua ya. Tidak ada yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kenapa kita harus meluruskan niat? Ini ada keutamaan niat. Ya. Niat itu rahasia dan seluruhnya ibadah. Ada di surah Quran surah Al-Hajj ayat 37 ya. Yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamu yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini di sini kaitannya dengan ibadah ini ya. Kurban. Jadi daging unta dan darahnya itu tidak akan mencapai keridhaan Allah. Tapi yang dapat menyampaikan kepada keridhaan Allah itu adalah ketakwaan orang yang melaksanakan kurban itu tersebut ya. Jadi niatnya yang sangat penting. Nah, 2, niat seseorang lebih sempurna dari amalnya. Ya, ini Sabit Al-Banani mengungkapkan ya, salah pesoleh, niat seseorang itu lebih sempurna dari amalnya. Jadi seorang mukmin berniat melakukan ibadah pada waktu malam, kita sudah niat di malam harinya, lalu berpuasa atau saum di siang hari, dan mendermakan sebagian hartanya, namun dirinya tidak mengikuti semua itu, jadi niatnya sempurna ya dari amalnya. Walaupun misalnya, ini maksudnya dari keterangan di sini adalah kita sudah berniat nih ya di malam hari, kemudian misalnya kita ada kekurangan atau ketidaksempurnaan, tapi karena niat kita memang benar-benar lurus karena Allah, itu jadi sempurna ya, sempurna nilainya. Nah ini, tapi sebaliknya bila misalnya amal ibadahnya semua dilakukan, tapi niatnya bukan karena Allah. Nah, jadi itu justru tidak mendapatkan keridhaan Allah. Nah, ini ada gambarnya nih ya. Nih, waduh, udah duhur nih. Boleh buka puasa sekarang? Boleh nggak sih? Ada yang suka tahu sampai duhur? Mantap, makan mah buka ini dulu ya. Enggak. Kalian kan udah SD. Ini udah duhur, buka, udah gitu niat lagi. Bagaimana nih ini anak-anak? Kalian kan udah SD ya, sebaiknya tidak melakukan seperti ini.
Jadi sampai diusahakan sampai maghrib karena sudah 7 tahun. Ibu yakin sudah bisa ya? Nah ini lafaz tentang saum ya, niat saum yang tadi Ibu sebutkan hadis arba'in. Yang pertama ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab. Abu Hafs itu Umar bin Khattab berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niatnya, dan sesungguhnya bagi siapa orang itu apa yang telah menjadi niatnya, maka barang siapa yang hijrah itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperolehnya ataupun untuk seorang wanita yang hendak dinikahi, maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, di sini tentang hijrah kenapa? Karena dalam asbabul nurunnya ya, dalam latar belakang turunnya di sini yaitu ada seorang laki-laki yang ikut dari suku Quraisy untuk hijrah ke Madinah, tapi bukan karena Allah, tapi untuk menikahi seorang perempuan ya. Begitu juga dengan amalan yang lain. Ini pentingnya kita menjaga niat. Nah, ini kesimpulannya ya, niat itu merupakan perkara yang sangat penting di dalam beribadah. Karena tidaklah diterima sebuah amal ibadah melainkan berniat mengerjakannya karena Allah Taala. Dipahami anak-anak? Niat itu penting ya. Dalam hati niatkan benar-benar karena mencari keridhaan Allah. Sama dalam ibadah saum yang sedang kita laksanakan. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Materi tentang niat sudah Ibu selesai sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, termasuk Ibu pribadi sebagai pengajar ya, meluruskan niat, juga para ibu guru semua di sekolah, juga anak-anak semua. Yuk kita luruskan niatnya benar-benar karena mengharap keridhaan Allah. Terakhir, Ibu ucapkan terima kasih. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Untuk ibu guru, seluruh panitia pada pesanan Ramadan hari ini, juga seluruh anak-anak dari telepon yang sedang mengikuti materi Ibu. Mohon maaf bila ada kehilafan atau kekurangan. Ya, kita tutup ya dengan mengucapkan istighfar hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah jelas ya anak-anak semuanya ya. Apa itu tentang niat ya? Meluruskan niat saum Ramadan. Jadi apa ya? Kalau kita niatnya karena Allah berarti kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar ya, yang sangat banyak dari Allah. Tapi kalau misalkan niat kita karena misalkan mendapatkan hadiah atau misalkan karena bulan ini ada itu, nanti kalau misalkan kamu puasanya sampai maghrib, nanti misalkan udah lebaran beli sepeda, nanti itu yang dapat niatnya ya itu gitu, tapi tidak dapat pahala dari Allah ya. Jadi dari sekarang mari kita luruskan niat kita. Puasanya karena apa? Apa karena Allah atau karena hadiah? Ya, atau misalkan aku marahin sama bunda, atau misalkan kamu nanti ini sama bu guru atau bapak guru ditanya. Yuk dari sekarang kita luruskan niat kita ya. Baik buat Bu Rina juga luruskan apa? Anak-anakku semuanya yuk dari sekarang mari kita luruskan. Gimana keluarnya teh? Puasanya karena apa? Apa karena Allah atau karena ada sesuatu? Ya. Dan sekarang Ibu Rina akan ingatkan ya, ada tugas untuk anak-anakku semuanya membuat poster atau komik tentang manfaat saum. Nah tadi kan anak-anak semua sudah lihat ya dari Zoom tuh ada komik ya. Nah itu salah satu contohnya ya. Bisa dilihat perhatikan di Zoom ada juga yang membuat komik di situ atau poster. Nanti untuk lebih jelasnya akan di-share ya sama wali kelas anak-anak semuanya di grup ya, di grup masing-masing. Baik, boleh ingatkan lagi ada tugas. Untuk absen nanti anak-anak semuanya di screenshot ya, dikirimkan ke
tugas dari ibu gurunya dikerjakan ya. Nanti akan dinilai di akhir ya. Nanti kan pas pembukaan ada hadiah ya katanya ya. Nah itu nanti mungkin anak-anak siapa tuh mendapatkan hadiah ya dari bukan tugas itu ya. Lain lagi ya, Ramadan ceria. Ramadan penuh Ceria. Cinta. Lihat kamera semuanya ya. Halo, kamera semuanya. Lihat kamera semuanya. Kita akan difoto oleh Bapak Karta. Ikuti yang baik ya. Ikuti sampai 3 ya. 1, Udah ada 2. Coba kamu bukan dulu tuh yang miring-miring. Lihat kameranya ya. Sudah siap? Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2. Itu masih kelihatan di bawahnya gitu. Itu aja. Ayo siapa tuh? Oke. Lagi, ulang lagi. 1, 2, 3. Lagi ya. Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Stop. 1, 2, 3. Alhamdulillah, terima kasih untuk anak-anak semuanya yang sudah mengikuti pesantren Ramadannya. Kita doakan semoga puasanya hari ini lancar ya full. Dan puasanya sholatnya juga full ya semuanya ya. Kita tutup baca adalah Alhamdulillah. amin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh keluar ya dari Zoom-nya. Ya, silakan boleh live Zoom-nya. Ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Nanti guru kelasnya akan share tugas ke grup angkatannya masing-masing. Tugasnya Nah, ini apa, Bu? sebagai penilaian nanti di akhir siapa yang akan menjadi juara ya. Nanti akan dapat hadiah yang jadi juara. Ya, silakan anak-anak boleh keluar.